Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang problem solving, yaitu pemecahan masalah dari energi zodiak kamu. Terkadang kamu menghadapi masalah melupakan kekuatan terdalam kamu. Dan terkadang ada permasalahan dari masa lalu kamu, bisa ini dari sejak kamu kecil sampai dengan saat ini, yang tertanam di alam bawah sadar kamu, yang itu menyebabkan membuat kamu stuck atau mandek dalam permasalahan dan tidak bisa menemukan solusinya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan video ini berlaku kapan saja ketika kamu membuka video ini. Tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya, video ini masih berlaku. Jadi, kamu download atau simpan video ini, dan ketika kamu menghadapi masalah, coba deh buka lagi. Dan, jangan lupa tonton juga energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang saya post dengan periode dan tema yang sama. Dan itu sangat membantu kamu ketika kamu mendapatkan masalah, karena ada energi zodiak kamu yang akan saya ingatkan kembali kepada kamu agar kamu survive dan tentunya memotivasi kamu. Baik, kita lanjut ke deck. Oke, untuk Taurus, Sun, Moon, dan Rising, decknya sudah saya bentang untuk menghemat waktu. Di sini ada Food and Hunger, Farm, dan Male and Female. Ini adalah 3 kartu berbicara tentang permasalahan atau problem Taurus sepanjang kehidupannya yang paling dominan Taurus rasakan. Banyak permasalahan lain yang datang di dalam kehidupan Taurus, tetapi bisa Taurus selesaikan dengan mudah. Tetapi ketika 3 persoalan ini datang di kehidupan Taurus, Taurus terkadang stagnan, mandek, melupakan kekuatan terdalamnya sebagai Taurus. Sehingga ini yang membuat Taurus terkadang terjerembab dalam masalah yang sama. Karena masalah itu belum menemukan problem solvingnya atau pemecahan masalahnya, tetapi berakhir dengan sendirinya. Kemudian beberapa waktu ke depan muncul lagi masalah yang sama dan berakhir dengan sendirinya. Tidak pernah Taurus selesaikan dengan cara penyelesaian. Tapi ini untuk sebagian Taurus. Mungkin sebagian Taurus di sini sudah banyak belajar dari sisi kehidupannya sehingga dia sudah mengerti bagaimana mengendalikan dirinya. Seperti saya juga zodiak Aries, saya sudah menyadari kekurangan dan kelebihan dari zodiak saya sehingga ketika saya bisa memahami diri saya, maka saya bisa menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan saya dan membantu teman-teman semua. Oke, di sini Food and Hunger berbicara tentang sisi buruk Taurus. Ada rasa keras hati, ya, hati yang keras. Ini bukan berbicara tentang ketegasan, tetapi ketika Taurus memiliki keinginan, maka hatinya sangat keras untuk bertahan menggapai apa yang dia inginkan. Dan ini tadi mengutamakan diri sendiri, mengutamakan keinginannya. Ini juga sikap Taurus yang mendatangkan masalah di dalam kehidupannya terkait dengan bagaimana Taurus sangat ingin memenuhi keinginannya untuk berhasil, misalnya untuk mengumpulkan kekayaan, untuk membeli sesuatu yang mewah. Taurus adalah zodiak yang sangat menyukai benda-benda atau barang-barang mewah. Taurus mengerti benda, barang yang berkualitas, makanan yang enak, dan makanan yang benar-benar berkualitas, itu Taurus adalah jagonya. Nah, di sini Taurus sering dikendalikan oleh keinginannya sendiri, sehingga terkadang keinginannya ini mengatur kehidupannya dan ini menjadi masalah di dalam kehidupan Taurus. Three of Pentacles dan Six of Wands. Ketika Taurus bisa mencapai apa yang dia inginkan, maka di sini ada kebanggaan diri.
yang bisa dia tunjukkan kepada teman-temannya, yang bisa dia tunjukkan bahkan di depan cermin untuk dirinya sendiri. Ternyata saya bisa menggapai ini. Aduh, penuh perjuangan nih. Padahal terkadang Taurus sering menyakiti dirinya, menekan dirinya terlalu kuat untuk menggapai apa yang dia inginkan terkait dengan keinginan dan ambisinya ini. Ya. Dan di sini ada Three of Pentacles. Padahal setiap permasalahan yang terkait dengan food and hunger, keinginan ini adalah ujian dalam kehidupan Taurus. Sering sekali masalah ini datang di dalam kehidupan Taurus yang tidak bisa Taurus selesaikan. Taurus tidak bisa mengambil pesan penting dari permasalahan yang datang terkait dengan permasalahan ini. Dan ketika selesai dengan sendirinya, Taurus lupa bahwa ternyata permasalahan yang lalu itu hanya berakhir dengan sendirinya, bukan diselesaikan dengan solusi. Oke. Ketika Taurus terjerembab dengan masalah ini, dia sudah sangat berambisi ingin mencapai apa yang dia inginkan, tapi nggak pernah dia capai. Di sini Taurus saya rasakan lebih banyak untuk mengalah, tetapi bukan mengalah yang benar-benar kalah. Taurus memilih jalan pintas atau jalan lain untuk menggapai apa yang dia inginkan. Dan jalan pintas itu sering membuat Taurus mendapat masalah yang lebih berat lagi. Hutang piutang misalnya, bermasalah dengan debt collector, bermasalahan dengan hukum, dengan undang-undang, peraturan. Dan ini sering membuat Taurus berurusan dengan pimpinan, bos, ataupun leadernya yang sering konflik karena perbedaan cara pandang ini sendiri. Oke, jadi Taurus, ketika kamu menghadapi permasalahan ini, apa problem solvingnya? Saya akan ambil satu kartu di sini ya. Oke, satu kartu langsung jumping di sini. Problem solvingnya adalah The Dreamer. Embrace your true purpose. Begin a new adventure. Trust yourself. Problem solvingnya atau pemecahan masalahnya adalah selesaikan satu persatu. Kalau ada masalah yang seperti ini, kamu harus kendalikan diri kamu. Ya, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin pergi berpetualang ataupun kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu nggak bisa dilarang, kamu nggak bisa diatur-atur. Tapi Taurus ini suka mengatur. Nah, inilah yang membuat Taurus ini cenderung keras. Ketika didesak, Taurus akan semakin keras. Kalau ditekan, dia akan semakin keras prinsipnya. Dan ini yang sering terlihat pada Taurus, yang membuat Taurus itu cenderung materialistis. Karena kebutuhan food and hunger. Kebutuhan dari dirinya sendiri, bukan jiwanya, bukan spiritualnya. Oke? Dan di sini ya, pemecahan masalahnya yang pertama itu kendalikan diri kamu, kendalikan keinginan kamu. Setiap keinginan yang dipaksakan, jika belum waktunya, apapun yang kamu upayakan tidak akan berhasil. Kamu akan mendapatkan hasil yang prematur atau belum waktunya, belum matang, dan itu tidak akan bisa membuat kamu membanggakan diri nantinya. Oke? Dan selanjutnya masalah kedua di sini ada farm. Ini berbicara tentang perawatan atau pengasuhan dari pekerjaan kamu atau tanggung jawab kamu atau kewajiban kamu. Nah, di sini Taurus ini kalau sudah A ya A, B ya B, ketika dia mengambil alih suatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab, suatu kewajiban, maka ini akan dia selesaikan dengan tanggung jawabnya. Di sini Taurus akan menjunjung tinggi kesetiaannya, apalagi setia terhadap janji yang sudah dia ucapkan. Dari kartu farm ini juga Taurus sering berbagi, loyal ya. Ini juga berbicara tentang ketabahan dan juga sikap ingin menolong, stabil, emosinya nggak mudah marah. Tapi ini juga yang membuat Taurus sering dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Ya. Dan ketika Taurus ini mengambil tanggung jawab, mengambil kewajiban, karena sikap stabil dan emosi Taurus yang stabil, kebanyakan apa yang dia kerjakan, apa yang dia tanggung jawabi itu banyak yang berhasil.
Coba lihat anak dari zodiak Taurus jika sudah memiliki anak ya, atau pekerjaan yang Taurus kerjakan, itu harus dikerjakan sampai benar-benar tuntas. Nggak suka bekerja separuh-separuh, dan orangnya juga nggak bosanan. Hanya memang butuh entertain atau butuh hiburan, dan itu hanya sejenak, atau dia akan selesaikan pekerjaannya dulu baru dia menghibur diri. Inilah Taurus. Nah, di sini kesulitannya ketika Taurus berhadapan dengan sesuatu yang dia tanggung jawabi atau kewajibannya atau pekerjaannya, di sini sering mendapatkan pengkhianatan, kekecewaan, apalagi kalau mendapatkan rekan, bekerja sama dengan relasi atau ada bisnis ya, ataupun juga dengan bos ya. Di sini Taurus sering menjadi kambing hitam atau sering mendapatkan tekanan dari pimpinan, padahal dia benar-benar tulus loh bekerja, benar-benar kerja keras, benar-benar 100% totali. Tetapi entah kenapa energi Taurus ini selalu mendapatkan tekanan dari pimpinan atau tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang jabatannya lebih tinggi atau pihak otoriter ya. Ini yang membuat Taurus ngerasa kecewa terhadap hasil kerja kerasnya, ngerasa kecewa dengan orang-orang yang menekannya. Padahal karena loyalitasnya ini, Taurus sering dimanfaatkan. Bukan karena Taurus memberikan kebaikan maka orang lain bisa baik. Jadi janganlah kamu pernah berpikir bahwa apa yang kamu lakukan akan kamu dapatkan dari orang yang pernah kamu berikan kebaikan. Kamu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu berikan itu dari orang lain. Jangan pernah berharap dari orang yang sama. Oke, Taurus, karena di sini the Hierophant. Kamu sulit untuk menerima kenyataan. Kamu sulit untuk menerima fakta terhadap jalan pikiran orang lain yang tidak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Ya. Tapi ketika kamu sudah benar-benar marah dan mengambil keputusan, ini keputusan kamu nggak bisa diganggu gugat ya. Dan juga karena sifat loyalitas kamu ya, ini terlalu berlebihan juga, atau terkadang kamu terlalu percaya terhadap orang lain. Sementara untuk Taurus sendiri, dia bisa dipercaya dari sisi bisnis, keuangan dia bisa dipercaya. Kalau dia bilang A ya A, kalau dia bilang pinjam ya pinjam, kalau dia bilang minta ya minta. Maka di sini kalau dengan Taurus, ketegasan itu cukup perlu, tetapi dari Taurus sendiri sulit untuk memberikan ketegasan terhadap dirinya sendiri. Dia bisa memberikan ketegasan kepada orang lain. Dia ingin meminta ketegasan dari orang lain untuk dirinya sendiri, tapi kalau untuk dirinya sendiri itu enggak. Dan dari kartu Three of Swords dan The Hierophant, terkadang dia ini sering meminta bimbingan dari orang lain. Banyak orang-orang yang jadi pembimbingnya. Dia ini orang yang tidak malu untuk meminta pengalaman orang lain, untuk bertanya. Itu tidak ada bagi dia. Tidak ada rumus bagi dia malu meminta saran dari orang lain. Tetapi ini saran dari orang lain sering dia kantongin. Nggak masuk di dalam hatinya dan nggak dilaksanakan. Oke, ketika dia meminta saran, dia angguk-angguk dan iya benar itu bisa berhasil. Tapi ketika dia ingin melaksanakannya, muncul rasa pesimis. Itu kan dia, belum tentu saya bisa melakukan itu. Nah, ini yang sering membuat Taurus gagal dalam ketegasan terhadap dirinya sendiri, dan gagal untuk move on, gagal untuk menerima kenyataan. Oke, kita lihat di sini ketika Taurus menghadapi problem itu, apa problem solvingnya? Satu kartu di sini. Lihat, The Empress, time to take action, the power of creativity, success that allows for the life of luxury. Oke, di sini problem solvingnya atau pemecahan masalah bagi Taurus adalah dengan energi The Empress. The Empress ini adalah kasih sayang, keikhlasan, kemuliaan, ketentraman, kelimpahan. Apa yang berlimpah pada diri Taurus ini terkadang sangat terlihat, tapi terkadang juga tidak terlihat. Kalau kamu melihat seorang Taurus yang tidak fashion pada hari itu, maka dia memiliki hati yang sungguh berlimpah. Tetapi kalau kamu melihat dia sangat fashion, maka sangat terlihat bahwa dia sedang bahagia. Ya, dia bisa menyembunyikan kegundahan hatinya, kegelisahan hatinya.
ya. Ini juga menunjukkan kesensitifan Taurus, karena memang Taurus adalah seseorang yang sangat sensitif. Dan juga ini berkaitan dengan spiritual juga, ya. Dia percaya hal-hal yang berbau klinik. Kalau nggak klinik, maka dia menyukai hal-hal yang spiritual. Dia percaya adat istiadat, dan dia yakin terhadap religius, ya. Sesuatu yang berkeyakinan dengan sisi spiritual, dia mudah untuk mengikutinya. Dan di sini, ya, problem solvingnya di sini, kamu harus bisa mengambil waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengkaji apa yang sudah kamu hadapi, dan kajilah itu seorang diri. Mungkin kamu tidak perlu meminta pendapat orang lain dulu, karena di sini yang kamu minta adalah pendapat dari spiritual kamu sendiri, yaitu hati kamu sendiri. Tanyakan kepada hati kecil kamu ketika kamu mendapatkan permasalahan ini, atau mentok mandeknya kamu dalam permasalahan ini, perawatan, kesetiaan, penjagaan, tanggung jawab dan kewajiban yang mentok, merasa dikhianati, dan kamu tidak bisa menerima kenyataan, takut akan perpisahan di sini, ya. Kamu harus bisa mendengarkan kata hati sendiri. Dengarkan feeling intuisi kamu, karena setiap bimbingan pun di sini yang kamu dapati itu hanya 30%-nya, 70%-nya itu kamu kantongin, seperti yang saya katakan. Maka jalan yang terbaik adalah kamu mendengarkan bimbingan hati kamu sendiri. Oke, Taurus, dan kemudian di sini masalah selanjutnya ada male female. Ini adalah masalah hubungan kamu dengan seseorang yang berbeda gender. Entah ini antara relationship, entah ini di dalam keluarga, atau dengan hubungan asmara kamu, hubungan cinta. Di sini ada Three of Swords. Ada kecenderungan kamu atau pasangan kamu mengkhianati kamu. Entah pengkhianatan ini dengan cinta yang lain, atau pengkhianatan dengan kebohongan dari sisi materi, keuangan, atau memang kebohongan dari sisi tipu daya untuk keuntungan tersendiri. Jadi di sini, ini yang membuat kamu sering terperangkap, terjebak dalam perasaan sendiri. Kamu di sini ngerasa apa yang kamu inginkan itu harus kamu dapatkan. Kalau kamu sudah menginginkan seseorang dan menyayangi dia, kamu ingin orang itu selamanya bersama kamu, karena orang itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kamu. Ada ketergantungan di sini. Kalau kamu sudah merasa sayang dan cinta sama seseorang, kamu sangat tergantung dengan orang itu. Takut berpisah, takut dia memalingkan wajah, takut dia pergi, takut dia selingkuh, takut dia nggak cinta lagi sama kamu, nggak sayang lagi sama kamu. Ini yang kamu takuti, ya. Kamu takut seseorang yang kamu sayangi pergi dari kehidupan kamu. Kamu belum siap, dan kamu sulit untuk menerima kenyataan, sulit untuk siap dalam perubahan. Jadi kalau kamu mengalami perubahan besar dalam kehidupan kamu, seperti transformasi kehidupan, ya, semuanya hancur-hancuran, kemudian untuk zodiak lain mungkin cepat untuk move on dan bangkit. Kalau kamu enggak, kamu lebih menikmati masa-masa kesedihan dengan bermalas-malasan, dengan merenung-renung. Kemudian nanti baru kamu bangkit kalau kamu air matanya sudah habis, bengkak di matanya udah hilang, ya, sering menahan lapar ketika kamu sedih. Jadi ini yang menjadi dilema dalam kehidupan kamu yang sulit untuk kamu pecahkan masalahnya. Dan di sini ada King of Cups. Ini tentang perasaan. Ya, kalau sudah perasaan berbicara dari zodiak Taurus, ini menguasai segala sendi kehidupan Taurus. Kalau udah masalah perasaan hubungannya dengan seseorang, kerja males, bisnis morat-marit, keuangan juga bocor di sana sini, ini semuanya. Jadi kendalikan. Untuk Taurus, kamu dari sisi perasaan, kamu harus benar-benar mengendalikan perasaan kamu terhadap orang lain. Oke, problem solvingnya di sini ada Princess of Summer. Katanya di sini gentle, sensitive, iya, kind, inexperienced. A new relationships or emotional experience, invitations to social events. A compassionate friend you can share your concern with, ya. Jadi problem solvingnya di sini kamu harus bersikap gentle. Jadi ada ketegasan untuk mengutarakan kesensitifan kamu. Kamu boleh katakan kepada dia seperti
janji. Ya. Jangan terbawa hubungan dengan kata kita jalani saja. Itu akan menjebak kamu Taurus dalam ketidakpastian atau dalam penyia-nyiaan dari diri kamu. Kamu harus tegas. Oke, kita hubungan. Oke, kita jalin kerjasama ini. Sampai kemana kerjasama ini berlangsung? Kemudian apa yang kamu dapatkan? Kemudian nanti success fee-nya apa? Kamu harus jelaskan di situ segalanya. Jadi jangan ada relationship yang kamu ikat di sini dengan keinginan emosional saja, ya, keinginan ya emosional, harapan dan ambisi dan obsesi. Kalau kamu ingin mengikatkan hubungan dengan seseorang, entah itu terkait bisnis, keuangan ataupun relationship berpasangan asmara, maka di sini kamu harus tegaskan. Jangan mencoba-coba hubungan. Pastikan seseorang yang ingin kamu targetkan itu adalah seseorang yang bisa setia dengan kamu, atau kalaupun sifatnya berubah karena sifat manusia itu baharu, kamu harus pastikan kamu siap nggak ketika nanti kehilangan dia. Dan untuk Taurus, pesan terbesar dari problem solving ini adalah kamu harus bisa membuat hati kamu setegar karang dengan sisi spiritual, karena kamu adalah seseorang yang spiritual. Kamu juga adalah seseorang yang tabah. Gunakan ketabahan kamu untuk menerima kenyataan bahwa seseorang memiliki takdir masing-masing di dalam kehidupannya. Ada jodoh, pertemuan, dan maut. Ketika seseorang berpisah dari hidup kamu, pergi dari hidup kamu, maka memang sudah ditakdirkan dia melangkah mundur atau melangkah menjauh dari kamu. Bukan karena tidak menyukai kamu, bukan karena tidak mencintai kamu, bukan karena tidak ingin berurusan lagi dengan kamu, tetapi memang sudah takdirnya harus berjalan dengan takdirnya sendiri. Dan kamu juga harus siap berjalan dengan takdir kamu sendiri, ya. Karena banyak hal yang menunggu kamu di hadapan sana, di hadapan kehidupan kamu, yang tentunya itu lebih menarik kalau kamu nikmati. Kalau sepanjang jalan masa depan kamu tangisi, maka yang kamu dapat hanya kedukaan. Oke Taurus, jadi di sini bersikaplah sebaik-baiknya agar kamu menemukan kebahagiaan kamu, ketentraman hidup kamu, dan memenuhi apa yang kamu inginkan. Kamu boleh memenuhi apa yang kamu inginkan terkait bisnis, karir, rezeki, inginkan kekayaan, inginkan kesuksesan, ketenaran, eksistensi, enggak apa-apa. Asal itu harus bisa kamu kendalikan. The Fool, ini the dreamer adalah energi the Fool. Ini sering adanya kecerobohan, ya. Jadi problem solvingnya adalah hindarkan kecerobohan kamu, hindarkan sikap tergesa-gesa, hindarkan rasa bebas dan tidak terkendali kamu. Oke, agar kamu bisa mengendalikan target kamu sampai di mana batas kekayaan yang kamu inginkan. Oke, hindari juga berjudi, ya, atau sesuatu yang terkait dengan harapan hampa. Oke Taurus, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Like jika kamu suka video ini, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Salam hangat penuh cinta. Bye bye.